Pemirsa, Amerika Serikat dan Indonesia resmi menyepakati kerangka kerja untuk merundingkan Agreement on Reciprocal Trade atau perjanjian perdagangan resiprokal. Ya, perjanjian ini akan memperkuat hubungan ekonomi bilateral dan memberi akses pasar yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi para eksportir kedua negara. Laporan selengkapnya kami akan ajak Anda terhubung dengan jurnalis NTV Hasbiallah dan juru kamera Indarmawan Hadade langsung dari Gedung Kementerian Perekonomian Jakarta. Selamat sore Hasbi, apa saja poin utama yang tercantum dalam kerangka kerjasama ini? Silakan laporan selengkapnya. Ya baik Doni dan Tasya, selamat sore. Dan tadi pada pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat, ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto baru saja merilis tentang joint statement yang telah dikeluarkan juga oleh Gedung Putih di Washington. Ini menyatakan bahwa memang ada beberapa poin setelah sebelumnya Indonesia menyepakati, dan juga Presiden Donald Trump ini menyatakan bahwa Indonesia mendapatkan diskon tarif dari resiprokal dari 32% menjadi 19%. Nah, ini di follow up langsung di tanggal 22 kemarin. Ada beberapa poin memang yang menjadi catatan dan menjadi sangat fundamental bagi kedua negara. Ini mulai dari kesepakatan TKDN, lalu kemudian juga critical mineral industry, lalu ada national strategi atau moratorium dan raca komoditas. Selain itu juga ada beberapa hal memang yang di bawah dari 19% yang tidak diproduksi oleh Amerika Serikat. Jadi Indonesia ini akan mendapatkan keuntungan juga dalam hal itu. Ada beberapa hal seperti komoditas kelapa sawit, kopi, lalu kemudian ada produk mineral, komponen pesawat, dan kawasan industri tertentu. Dan juga ada beberapa hal yang terkait dengan data pribadi ini yang masih menjadi polemik di masyarakat dan menjadi bias informasi. Tadi Erlangga juga menjelaskan lebih banyak porsinya ke situ karena memang ini menjadi keresahan masyarakat, apakah memang data pribadinya nanti akan dipegang oleh Amerika Serikat. Ini diberikan contoh secara langsung oleh Erlangga Hartarto bahwa pada pembelian di pasar antara Indonesia ataupun Amerika Serikat, masyarakatnya nanti akan bertukar data pribadi. Nah, ini tentu berkonsentrasi pada pengawasannya dan security-nya begitu. Ada cross border antara kedua negara terkait data pribadi, dan nanti bagaimana pengawasannya ini Amerika Serikat masih terus mengupdate karena Indonesia sendiri memiliki undang-undang perlindungan data pribadi. Dan secara keseluruhan tadi lebih jelasnya lagi, tentu Erlangga tidak hanya menjelaskan instrumen-instrumen tersebut, dan kami sudah merekamnya secara langsung, dan ini adalah kutipan kami mengutip bahwa statement Erlangga Hartarto tadi pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Amerika salah satu mitra utama ekspor utama kita, mitra dagang, yaitu kita bangsa ekspor adalah 11,22%. Kemudian juga untuk penanaman modal itu top 5 di tahun lalu sampai dengan 3,7 miliar. Namun dengan di saat yang sama Amerika Serikat juga komit untuk invest di Indonesia. Seperti contohnya Exxon Mobil, dia sedang berbicara dengan Indonesia untuk membangun carbon capture and storage, nilainya 10 miliar dolar. Kemudian tadi saya sudah sampaikan, Oracle masih berbicara untuk investasi di sekitar 6 miliar US dollar. Microsoft juga akan membangun infrastruktur cloud dan AI, nilainya juga 1,7 miliar dolar. Kemudian Amazon akan memperkuat pengembangan AI dan cloud, juga besarnya 5 miliar dolar. General Electric dari G Healthcare itu bekerja sama dengan Kalbe akan membuat CT scan pertama, pabriknya di Jawa Barat. Tahap awal akan invest 178 miliar. Sehingga apa yang dilakukan pemerintah dengan kerjasama dengan Amerika adalah menjaga keseimbangan internal dan eksternal agar neraca perdagangan terjaga dan momentum ekonomi dan penciptaan lapangan kerja bisa terjamin.
Ya kira-kira itulah yang disampaikan oleh Erlangga Hartarto tadi, dan kemudian tentu ini menjadi optimisme pemerintah begitu, karena memang statement dari pemerintah pusat sendiri melalui Menko Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebutkan bahwa ini adalah negosiasi yang paling terbaik begitu. Ada negara-negara lain yang masih di atas Indonesia potongan dari tarif resiprokal, dan kemudian yang paling terdekat adalah Filipina meskipun angkanya sama di 19%, namun ini negosiasinya turun dari 20% ke 19%, masih unggul Indonesia dari 32 ke 19%. Ini diharapkan tentu bisa menghidupkan sektor-sektor lainnya, meskipun tentu kedua belah pihak negara masih terus bernegosiasi untuk mendapatkan keputusan terbaik dalam neraca perdagangan ini. Doni dan juga Tasya. Baik, dengan Desmona di studio, Hasbi terima kasih untuk laporannya. Hasbiullah dan juru kamera Indarmawan Hadade melaporkan langsung dari Gedung Kementerian Perekonomian Jakarta.